pelajaran akidah kelas 9. Rizal, udah anak kirim ke antum nih. Ya, tolong di Mas Rizal, tolong ke Misra ya. Kirim ini. Syukuran Zul. Nah, sudah kirim, ini anak lagi live soalnya. Iya, maksudnya udah dikirim Ada susah. ya? Ya. Belum? Sudah kirim. Udah dikirim? Ya. Syukuran Zul. Apa? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum akhi. Bismillah. Kita ke laboratorium yang terletak di atas masjid. Barakallahu fikum. Pada anak-anak yang online, ini keadaan di Asuna sedang gerimis sedikit. Assalamualaikum Mas. Sehat. Assalamualaikum, saya Hana. Udah, itu dah. Bisa langsung dari komputernya, itunya, video. Enggak? Video langsung bisa dari komputer nggak? Apa? Ini udah berani kalau anak sekelas ini. Oh ya, enggak, satu ini aja, satu apa namanya? Assalamualaikum ya kawan. Assalamualaikum. Tolong jangan di ketik dulu ya. Apa nih barang? Nah, itu punya kalian, tolong dijaga juga. Sudah perhatikan semuanya? Yang di belakang, perhatikan. Yang belakang perhatikan dulu semuanya. Insya Allah kita menggunakan infocus ya. Infocus mana sudah siap nih? Itu sudah siap. Nah, ya, infocus. Dan oleh karenanya, tolong yang ada di depannya komputer ya dijaga baik-baik. Ya, jangan diketik-ketik karena itu milik kalian juga. Kalau rusak nantinya ya susah lagi kita belajar di sini. Maskernya tetap dipakai semuanya. Maskernya tetap dipakai ya. Usahakan sedikit seminimal mungkin menyentuh barang-barang di sini karena kalian juga megang. Ya. Disinfektan ada di luar. Gimana tuh? Ini di sini disinfektan, silakan di sini yang perlu disinfektan. Bukan disinfektan, hand sanitizer ya. Baik. Kemarin membahas tentang bab tawasul. Ya. Kalian sudah menyaksikannya, langsung ini dulu. Kalian sini dengan tidak menggunakan HP, kita bersama-sama melakukan bab tawasul. Nanti pada akhirnya saya akan tanya kalian apa yang sudah kalian dapatkan. Silakan. Ada? Ya, ya, masing-masing. Yang di depan di sini dulu, karena nanti kita akan ngasihnya di mana? Ini mau ke depan. Nah, betul jangan kosong-kosong di sini. Kita akan ya, bagi belakang kita tempatkan dulu.
Tuh. Nih, ini. Berasa tidak nih? Hah? Nanti sabar. Ini siapa nih? Ayo Rashid, kefal ki Rashid. Ini teman kalian Rashid. Ayo teman. Mana? Adam, di depannya Adam. Kum fil amam ya, fil karim. Masih kosong diisi dulu. Ya, yang kosong diisi dulu. Tolong komputernya dimatikan. Ya, komputer dimatikan supaya kalian fokus yang ada di depan. Supaya kalian fokus yang ada di depan. Sudah selamat menyaksikan dulu. Sudah. Rusak tauhid kelima. Perhatikan baik-baik. Tawassul syirki. Tawassul yang syirik. Pada dasarnya, tawassul adalah suatu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Namun, tidak sedikit di antara kaum muslimin yang masih salah dalam memahami akan hakikat tawassul yang sebenarnya, sehingga mereka pun terjerumus ke dalam tawassul yang menyimpang, dan bahkan mereka menganggapnya sebagai tawassul yang disyariatkan. Tawassul diambil dari kata bahasa Arab al-wasilah, yang artinya sarana atau perantara. Adapun arti tawassul itu sendiri secara bahasa yaitu mengambil sarana atau perantara agar tercapainya suatu hajat. Tawassul secara syar'i adalah mengambil sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah agar doa ataupun ibadah lebih dapat diterima atau dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau sarana untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya agar kamu beruntung. Tawassul ada tiga jenis. Tawassul yang syar'i, tawassul yang bid'ah, dan tawassul yang syirik. Tawassul yang syar'i, tawassul kepada Allah Ta'ala dengan menggunakan sarana yang ditetapkan oleh syariat. Di antaranya yaitu tawassul dengan nama-nama atau sifat-sifat Allah. Ia adalah bertawassul dengan menyebut nama-nama Allah sesuai dengan permintaan yang dihajatkan saat berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha." Artinya, dan Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kepadanya dengan nama-namanya tersebut. Contohnya, nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Ya Rahmanu irhamni, wahai yang Maha Pengasih, kasihilah aku. Nama Allah Al-Ghaffar yang Maha Pengampun. Ya Ghaffar ighfirli, wahai yang Maha Pengampun, ampunilah aku. Dan nama Allah Ar-Razzaq yang Maha Pemberi rezeki. Ya Razzaq urzuqni, wahai yang Maha Pemberi rezeki, karuniakanlah rezeki kepadaku. Selanjutnya, di antara tawassul yang syar'i adalah tawassul dengan iman atau amal soleh. Ia adalah bertawassul dengan menyebut di hadapan Allah Ta'ala tentang keimanan kita atau tentang amalan-amalan soleh kita yang pernah kita lakukan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang berdoa, "Ya Rabb kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka." Contohnya yaitu seperti, "Ya Allah, selama ini aku senantiasa berupaya untuk berbakti kepada orang tuaku dengan sebaik-baiknya. Jika engkau melihat perbuatanku itu adalah semata-mata untuk mengharap ridhomu, maka saat ini aku memohon padamu, keluarkanlah aku dari kesulitan yang sedang menimpaku saat ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin."
Selanjutnya, di antara tawassul yang disyariatkan yaitu tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Ia adalah bertawassul dengan meminta orang soleh yang masih hidup untuk mendoakan kita kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengisahkan tentang saudara-saudara Yusuf, yang artinya mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah." Yakub berkata, "Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang." Tawassul yang bid'ah. Ia adalah tawassul kepada Allah Ta'ala dengan menggunakan sarana yang tidak ditetapkan oleh syariat. Tawassul jenis ini dikatakan bid'ah dikarenakan tidak adanya dalil yang menjadi landasannya, atau menggunakan hadis-hadis yang tidak sahih, atau bahkan menggunakan hadis-hadis yang batil. Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa beramal suatu amalan yang tidak berasal dari ajaran kami, maka amalannya tertolak. Di antara bentuk tawassul bid'ah adalah tawassul dengan menyebut nama orang lain atau kedudukan makhluk. Hal ini seperti seseorang yang berdoa dengan berkata, "Ya Allah," dengan menyebut kemuliaan nabimu, atau "Ya Allah," dengan kedudukan Syekh Abdul Qadir Jailani di sisimu, maka mudahkanlah urusanmu. Ini adalah suatu hal yang terlarang dan termasuk bid'ah dalam agama yang mesti kita hindari, karena tiadanya dalil yang menjadi landasan, dan sekaligus bukan syirik kecil karena sebagai sarana menuju kesyirikan. Tawassul yang syirik. Ia adalah tawassul yang biasa dilakukan oleh kaum musyrikin jahiliyah, di mana mereka meminta kepada orang-orang soleh yang telah meninggal untuk mengabulkan hajat mereka. Seperti seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah, berilah kami syafaatmu di akhirat nanti," atau "Ya Husain, tolonglah kami," dan lain sebagainya. Ini merupakan syirik besar, karena padanya terdapat penyekutuan terhadap Allah Ta'ala dalam hal ibadah doa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun mereka menamakannya dengan tawassul atau taqarrub atau apapun namanya. Yang pasti hal tersebut tidaklah dapat merubah hakikat hukum syirik dari perbuatan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengabarkan tentang perkataan kaum musyrikin, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa," yang artinya kami tidak menyembah mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, ini tentang tawassul. Ya. Sekilas baru pertama kalian lihat, ya mungkin kurang begitu nyantol di otak kita, memori kita, karena perlu diulang lagi. Yang disampaikan sangat ringkas, padat, dalam waktu yang singkat. Nah, oleh karenanya di sini Ustaz ingin jelaskan pada kalian, ya. Kita mulai dari pertama tentang pengertian tawassul. Ini penting karena di luar sana, ya masyarakat kita Indonesia khususnya, ya masih atau sangat senang sekali bertawassul. Itu bagus. Hanya saja tawassul yang mana? Tawassul apakah tawassul yang boleh atau yang tidak boleh? Yang sudah kita saksikan tadi. Tapi kita saksikan satu persatu per scan-nya. Di sini tentang pertama pengertian tawassul. Rusak tauhid kelima. Kita masuk ke rusak tauhid yang kelima. Tawassul syirki. Tawassul yang syirik. Pada dasarnya, tawassul adalah suatu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Nah ini, tawassul benar dianjurkan dalam Islam, bahkan sangat diinginkan bagi kaum muslimin untuk bertawassul dengannya. Namun, tidak sedikit di antara kaum muslimin yang masih salah dalam memahami akan hakikat tawassul yang sebenarnya, sehingga mereka pun terjerumus ke dalam tawassul yang menyimpang, dan bahkan mereka menganggapnya sebagai tawassul yang disyariatkan. Tawassul Sampai tadi paham maksudnya? Sudah paham. Kita lanjutkan. diambil dari kata bahasa Arab al-wasilah, yang artinya sarana atau perantaraan. Adapun arti tawassul itu sendiri secara bahasa yaitu, Nah, ini awas jangan kebalik dan ketukar. Ya, nanti pertemuan berikutnya insya Allah langsung kita ujian harian, bukan ujian biasa, penilaian harian. Ya,
Oleh karena kalian bedakan tawassul. Tadi dikatakan dari kata apa? Bahasa Arab al-wasilah. Ya. Yang artinya sarana atau perantaraan. Nah, selanjutnya ada pengertian lagi. Tawassul. Sekarang beda. Kalau tadi arti wasilah, nah sekarang arti apa? Tawassulnya. Nah, hati-hati ketukar. Al-wasilah itu artinya sendiri. Adapun tawassul arti tersendiri. Kalau tawassulnya apa? Secara bahasa yaitu mengambil sarana atau perantara agar tercapainya suatu hajat. Tawassul secara syar'i ada. Nah, ini secara bahasa mengambil sarana atau perantaraan agar tercapainya suatu hajat. Ya. Dan adapun secara syar'i adalah mengambil sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah agar doa ataupun ibadah lebih dapat diterima atau dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina," dikabulkan oleh Allah. Nah, kita lihat lagi tentang pengertian tawassul, jangan sampai kebalik. Ada al-wasilah secara bahasa, ada tawassul secara bahasa, dan ada tawassul secara syar'i. Kita bicara masalah tawassul yang secara syar'i. Ya. Bisa dipahami yang belakang? Bisa. Baik. Mengambil sarana atau perantaraan untuk lebih dekat pada Allah agar doa ataupun ibadah lebih dapat diterima atau dikabulkan oleh Allah. Kita ibadah, Rashid, ibadah mau nggak diterima sama Allah? Kau mikir ibadah Rashid mau nggak diterima sama Allah? Nggak mau. Demikian juga doa Rashid mau nggak dikabulkan oleh Allah? Caranya supaya lebih cepat, lebih dekat kepada Allah dengan. Nah, itu dia arti tawassul. Dekat pada Allah agar lebih dikabulkan doanya, agar lebih diterima ibadahnya. Bagaimana cara bertawassul? Nah, di luar sana banyak yang salah paham. Mereka pikir itu adalah tawassul yang benar, padahal tawassul yang menyimpang, bahkan syirik. Ini rugi, kasihan. Menurut mereka baik, padahal itu adalah buruk di sisi Allah Ta'ala. Tapi dalilnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau sarana untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya agar kamu beruntung. Nah, itu dari dalil tentang tawassul. Ingat-ingat ini dalilnya. Ingat-ingat ini dalilnya bahwasanya tawassul inilah yang tawassul yang disyariatkan. Bahwasanya benar loh, dalam agama ini tawassul disyariatkan, bukan karangan-karangan, tetapi tawassul yang seperti apa? Wahai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah dan carilah sarana atau wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya dan berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Ini kita dianjurkan untuk mendekatkan diri dengan mencari wasilah. Baik, selanjutnya. Diri kepadanya dan berjihadlah di jalannya agar kamu beruntung. Sebentar, sampai sini. Ada dua hal tadi disampaikan, ya, tentang apa saja tadi? Tentang pengertian tawassul. Pengertian tawassul sudah kalian ambil. Dan selanjutnya tentang dalil tawassul sudah kalian ambil pula. Dan berikutnya jenis tawassul. Ada berapa? Ada 3. Tawassul ada 3 jenis. Tawassul yang syar'i, tawassul yang bid'ah, dan tawassul yang syirik. Tawassul yang syar'i yaitu tawassul kepada Allah Ta'ala dengan menggunakan sarana yang ditetapkan oleh syariat. Di antaranya yaitu tawassul dengan nama-nama atau sifat-sifat Allah. Tawassul yang syar'i. Nih, kalau kita mau doa kita cepat terkabul dengan izin Allah atau ibadah kita mau diterima, maka kita harus paham dulu tawassul yang syar'i. Ya. Apa itu tawassul yang syar'i? Tawassul kepada Allah dengan menggunakan sarana yang ditetapkan oleh syar'i. Maksudnya lebih
enaknya bahasa ringkasnya adalah tawasul yang ada dalilnya. Tawasul yang memiliki landasan dalil Al-Quran maupun Al-Hadis. Ini rahasianya kalau kalian pengen terkabul cepat atau diterima ibadahnya dengan cepat oleh Allah Ta'ala. Contoh-contohnya adalah bertawasul dengan menyebut nama-nama Allah sesuai dengan permintaan yang dihajatkan saat berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Artinya, dan Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kepadanya dengan nama-namanya tersebut. Contohnya, nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Ya Rahmanu irhamni, wahai yang Maha Pengasih, kasihilah aku. Nama Allah Al-Ghaffar yang Maha Pengampun. Ya Ghaffar ighfirli, wahai yang Maha Pengampun, ampunilah aku. Dan nama Allah Ar-Razzaq yang Maha Pemberi rezeki. Ya Razzaq urzuqni, wahai yang Maha Pemberi rezeki, karuniakanlah rezeki kepadaku. Selanjutnya di antara tawasul yang pertama, paham? Ada pertanyaan? Paham tuh? tawasul yang syar'i adalah tawasul dengan iman atau amal soleh. Ia adalah bertawasul dengan menyebut di hadapan Allah Ta'ala tentang keimanan kita atau tentang amalan-amalan soleh kita yang pernah kita lakukan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang berdoa, "Ya Rabb kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka." Contohnya yaitu seperti, "Ya Allah, selama ini aku senantiasa berupaya untuk berbakti kepada orang tuaku dengan sebaik-baiknya. Jika engkau melihat perbuatanku itu adalah semata-mata untuk mengharap ridhomu, maka saat ini aku memohon padamu, keluarkanlah aku dari kesulitan yang sedang menimpaku saat ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin." Selanjutnya dia. Nah, ini yang kemarin saya sampaikan tentang tawasul dengan apa? Amal soleh. Tawasul dengan amal soleh. Kisah apa tentang kisah apa? Dua. Hah? Orang masuk gua. Orang berapa orang waktu itu? 3 orang yang masuk gua. Yang pertama bertawasul dengan apa? Bertawasul dengan? Bertawasul dengan apa? Dengan orang tua, berbuat baik kepada orang tua atau berbakti pada orang tua. Kemudian yang kedua, menghentikan diri dari perbuatan zina. Yang ketiga, amanah. Mereka menjaga amanah atau beliau menjaga amanah, maka mereka bertawasul dengan amal-amal soleh mereka ini. Kemudian mereka berdoa agar dilepaskan di dalam kesulitan mereka itu sehingga Allah pun melepaskannya. Nah, ini bertawasul dengan apa? Dengan amal soleh. Nah, kalian tatkala kesulitan melanda kalian suatu saat, karena Allah pasti akan menguji, Allah menguji kalian. Nah, kalau kalian sudah mengatakan beriman, maka siap-siap ujian dari Allah, mengetahui keimanan kalian. Nah, inilah di antara guna tawasul. Kalian beramal soleh selama ini untuk siapa? Untuk Allah. Maka di antara itulah kalian gunakan sebagai bentuk tawasul kalian pada Allah supaya terkabul doanya dan supaya diterima ibadahnya. Ingat-ingat, kira-kira ibadah apa kalian selama ini yang untuk Allah Ta'ala? Ada tidak? Sholat. Nah, sholat, berbakti pada orang tua, belajar menuntut ilmu dan sebagainya. Nah, ini amal-amal soleh kalian. Maka gunakan amal-amal tersebut untuk bertawasul pada Allah Ta'ala, dan itu dianjurkan. Paham tuh? Dan yang terakhir, yang ketiga, bentuk tawasul yang ketiga adalah apa? Masih ingat? Oh, itu yang orang. Yang apa ya? Yang pertama nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua iman dan amal soleh. Amanah. Enggak, yang jenis yang ketiga tawasulnya. Oh, tadi sudah selesai kisahnya. Masih ingat? Hah? Bertawasul kepada orang soleh yang masih hidup. Bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Diapain orang solehnya? Dipegang-pegang? Apa diapain? Minta tolong didoakan. Ya, bukan malah dipegang-pegang, dicium-cium dan sebagainya, bukan. Tapi apa? Minta didoakan. Sama kayak kalian ke Ustaz, tolong doakan saya semoga lancar ujiannya. Itu bagus. Ya. Kalian minta doa sama teman juga, sama orang tua. Pak, doakan saya semoga lancar ujiannya.
doakan saya semoga diberikan kemudahan dalam hidup. Paham itu? Itu tawassul, berdoa kepada Allah. Nah, kalian pelajar manfaatkan doa orang tua kalian. Doa orang tua makbul ya, akhi. Nah, kalian mau apa? Tinggal minta doa sama orang tua. Ini banyak yang melalaikan orang tua. Maka tatkala kalian ada keinginan, suatu keinginan pengen sekali, langsung itu sudah ada jalannya. Minta doa sama orang tua, Pak, doakan saya semoga mudah pelajarannya. Oh, masya Allah. Itu gunakan untuk bertawassul dalam hal meminta doa dengan syarat orangnya masih hidup, ya, dan hadir. Orang masih hidup dan hadir. Jadi bukan misalkan orang yang hidup benar, misalkan ada, tapi orang yang nggak hadir di sini, orang di pesantren lain, tolong mbah ini, tolong saya, boleh nggak seperti itu? Tolong Habib ini, tolong saya, nggak boleh. Nah, itu salah satu syaratnya. Minta tolong adalah harus hadir orangnya. Ada ya. Apalagi kepada orang mati, orang tidak hidup. Ini pun merupakan sebuah hal yang tidak benar dalam syariat pula. Paham tuh? Yang betul yang belum. Syariatkan yaitu tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Ia adalah bertawassul dengan meminta orang soleh yang masih hidup untuk mendoakan kita kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Nah, dalam ayat ini contoh yang pernah dipraktekkan oleh saudara-saudara Yusuf. Bapaknya Yusuf siapa? Yamin. Bapaknya Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yakub. Nah kan, Masya Allah, anak-anaknya meminta didoakan oleh bapaknya. Wahai ayah kami, mohonkan ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang bersalah. Ya, kemudian Yakub pun berkata, aku akan mohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini bentuk tawassul dengan doa orang soleh. Ya, lanjut ya. Mengisahkan tentang saudara-saudara Yusuf, yang artinya mereka berkata, wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Yakub berkata, aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Tawassul yang bid'ah, ia adalah tawassul kepada Allah Ta'ala dengan menggunakan sarana yang tidak ditetapkan oleh syariat. Tawassul jenis kedua. Tawassul Tahu bacaan. silakan dimatikan. Tawassul yang jenis kedua, tawassul yang bid'ah. Kalau tadi yang syar'i. Nah, kalau bid'ah ini kebalikan yang syar'i, yaitu tawassul kepada Allah tapi menggunakan sarana atau wasilah yang tidak ada dalilnya, yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW atau Al-Quran maupun hadis. Paham bedanya? Itu dikatakan bid'ah karena sesuatu yang baru yang tidak dilakukan oleh syariat. Dikatakan bid'ah dikarenakan tidak adanya dalil yang menjadi landasannya, atau menggunakan hadis-hadis yang tidak sahih, atau bahkan menggunakan hadis-hadis yang batil. Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa beramal suatu amalan yang tidak berasal dari ajaran kami, maka amalannya tertolak. Di antara bentuk tawassul bid'ah adalah tawassul dengan menyebut nama orang lain atau kedudukan makhluk. Hal ini seperti seseorang yang berdoa dengan berkata, "Ya Allah," dengan menyebut kemuliaan Nabi-Mu, atau "Ya Allah," dengan kedudukan Syekh Abdul Qadir Jailani di sisimu, maka mudahkanlah urusanku. Ini adalah suatu hal yang terlarang dan termasuk bid'ah dalam agama yang mesti kita hindari, karena tiadanya dalil yang menjadi landasan, dan sekaligus bukan syirik kecil karena sebagai sarana menuju kesyirikan. Tadi coba kalian perhatikan, itu dikatakan bid'ah karena apa? Tidak ada dalil. Dan sekaligus syirik kecil karena apa? Tapi dikerjain. Syirik kecil. Ya, karena sarana menuju
Kesyirikan. Berarti ini belum sampai syirik, tetapi dia baru sampai sarananya saja, bisa menjurus ke arah syirik. Kenapa? Karena itu sikap berlebihan kepada orang soleh. Contoh, dia minta ke orang solehnya tidak? Tidak. Dia mintanya ke Allah, tapi dengan cara-cara yang tidak contohkan oleh Rasulullah. Ya Allah, dengan kedudukan Syekh Abdul Qadir Jailani di sisimu, maka mudahkanlah urusanku. Ini tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi, yang mana mereka tidak mengatakan, ya Allah, dengan menyebut nama Nabimu, maka mudahkanlah urusanku. Tidak ditemukan dalil seperti itu, sehingga hal ini tidak disyariatkan. Paham? Kenapa dikatakan syirik kecil? Itu karena bisa menjurus ke arah syirik. Belum sampai syirik, tetapi khawatir bisa menjurus ke arah syirik. Paham belum? Lanjut, dikit lagi. Bagaimana? Sunnah kata. Syekh Abdul Qadir Jailani. Penanyanya siapa ini? Ayo, Akhir Rashid, Masya Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang alim, seorang yang soleh, tetapi disalahgunakan tatkala beliau meninggal. Disikapi secara berlebihan dengan diminta pertolongannya, ya, dengan bertawasul, dengan menggunakan namanya. Ini tidak jauh beda dengan yang terjadi pada Nabi Isa alaihissalam, yang mana Nabi Isa adalah seorang nabi, cuman apa? Disalahgunakan tatkala telah meninggal dengan disembah dan sikap berlebihan. Nah, paham tuh? Ya, enggak masalah asalkan tidak disikapi berlebihan. Ya, kuburan siapapun tidak masalah, asalkan kuburan secara syar'i, nah, dan tidak disikapi berlebihan, nah, terhadap kuburan atau kepada orang soleh. Paham ya Rashid? Nah, lanjut. Dikit lagi, akhi. Tawassul yang syirik. Ia adalah tawassul yang biasa dilakukan oleh kaum musyrikin jahiliyah, di mana mereka meminta kepada orang-orang soleh yang telah meninggal untuk mengabulkan hajat mereka. Seperti seseorang yang berkata, ya Rasulullah, berilah kami syafaatmu di akhirat nanti, atau ya Husain, tolonglah kami, dan lain sebagainya. Ini dua hal ini biasa dilakukan oleh dua kaum. Yang pertama kaum sufi, orang-orang sufi yang berlebihan kepada para guru mereka. Ya, bahkan kepada Rasulullah pun, ya, sikap berlebihan yang tidak disyariatkan dalam agama ini. Demikian juga orang-orang kaum apa? Syiah, yang mana mereka minta tolong pada Husain, ya Husain, ya Husain, dan sebagainya, berdoa. Nah ini dikatakan tawassul yang syirik karena mengandung kesyirikan. Karena mengandung kesyirikan, yaitu apa? Bentuk syiriknya apa? Itu tuh pakai nama orang. Soalnya bukan nama Allah, kita puja. Yang dipuja? Bukan pakai nama Allah. Tadi yang bid'ah juga bukan nama Allah, yang bid'ah. Ayo, apa bedanya? Itu bedanya. Tuh. Ya, ahsanta. Karena diminta pertolongan, atau dalam bahasa syar'inya adalah karena berdoa kepada selain Allah, maka dikatakanlah syirik. Kenapa? Karena doa adalah ibadah hanya untuk siapa? Untuk Allah Ta'ala, nggak boleh untuk makhluk. Paham tuh? Syirik besar, karena padanya terdapat penyekutuan terhadap Allah Ta'ala dalam hal ibadah doa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun mereka menamakannya dengan tawassul atau taqarrub atau apapun namanya. Yang pasti hal tersebut tidaklah dapat merubah hakikat hukum syirik dari perbuatan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengabarkan tentang perkataan kaum musyrikin, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, yang artinya kami tidak menyembah mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, itu selesai tentang pengertian tawassul. Paham tuh? Ada pertanyaan lagi seputar ini? Tidak ada? Ahlan. Baik. Kalau begitu, alhamdulillah waktunya juga sudah selesai ya. Waktunya selesai. Yang online ya ada sekitar 4 orang menyaksikan kalian di antaranya. Tadi ada 7, ada berapa? Khair insyaallah. Baik, sudah itu saja, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ingat ya,
Keluarnya pelan-pelan, hati-hati dengan barang-barang yang ada di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga jarak, jaga jarak.